Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyatun Nisa, NIM 858474823, UPJJJ, UT Samarinda, Kalimantan Timur, Pokja, Salut, Etam Betuah. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu tentang percobaan pemantulan cahaya. Berikut videonya. Adapun tujuan percobaannya, yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus cermin cembung. Adapun alat dan bahan pada kegiatan praktikum IPA tentang percobaan pemantulan cahaya yaitu cermin datar, cermin cembung. Di sini saya menggunakan kaca spion motor. Cermin cekung, di sini saya menggantinya dengan sendok, lampu senter, busur derajat, kertas putih sebagai celah cahaya, lilin, layar atau tabir kertas. Di sini saya menggantinya dengan papan tulis dan dilapisi dengan kertas cover plastik. Saat cahaya senter diarahkan ke celah sempit, berkas cahaya yang keluar tetap membentuk garis lurus dan tampak sebagai pita cahaya lurus di belakang celah. Ini menunjukkan bahwa cahaya tidak membelok kecuali mengalami pemantulan, pembiasan, atau difraksi. Semakin sempit celahnya, semakin jelas terlihat bahwa cahaya keluar sebagai berkas lurus sesuai arah asalnya. Saat cahaya senter mengenai cermin datar, cahaya akan dipantulkan. Arah pantul mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini membuat cahaya kembali ke arah tertentu dan membentuk bayangan pada cermin yang tampak tegak, sama besar, dan berada seolah-olah di belakang cermin pada jarak yang sama dengan benda di depan cermin. Busur derajat digunakan untuk mengukur sudut datang dan sudut pantul cahaya pada cermin. Pengukuran dilakukan dari garis normal, bukan dari permukaan cermin. Hasilnya menunjukkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai hukum pemantulan cahaya. Jarak 15 cm sebelum dikenai cermin cembung. Pada cermin cembung, cahaya dari lilin dipantulkan menyebar sehingga bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan lebih kecil dari benda. Karena bayangan bersifat maya, sebenarnya tidak dapat ditangkap layar. Jika tampak bayangan di layar, itu biasanya akibat cahaya pantul yang menyebar menghasilkan titik terang, bukan bayangan sejati. Bayangan sejati hanya dapat terbentuk pada cermin cekung atau lensa tertentu. Pada cermin cekung, menyebarkan cahaya sehingga bayangan yang dihasilkan maya, tegak, dan diperkecil. Karena bayangan bersifat maya, tidak dapat ditangkap layar. Jika terlihat cahaya di layar, itu hanya sebaran cahaya, bukan bayangan. Dalam hal ini, pada permukaan dalam sendok seperti cermin cekung, jika benda dekat, bayangan tampak tegak dan diperbesar. Jika lebih jauh dari titik fokus, bayangan menjadi terbalik dan bisa menjadi nyata. Kesimpulannya, pada cermin cembung menghasilkan bayangan maya sehingga tidak dapat ditangkap layar, sedangkan cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata yang bisa ditangkap layar jika posisi benda berada di luar titik fokus. Bentuk dan sifat bayangan bergantung pada jenis alat optik dan jarak benda terhadap fokus.